Sebelumnya selamat sore, salam dan bahagia. Saya Nyoman Pendiagung, NIM 2020 8125, kelas manajemen A3 A4. Sini saya akan mempresentasikan hasil saya, proyek manajemen pemasaran produk martabak telur. Ini profilnya, profil martabak telurnya. Ya seperti ini. Selanjutnya promosi itu pemasarannya itu promosi yang digunakan yaitu menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook dan juga melalui masyarakat sekitar. Manfaat dari martabak telur ini pertama ada meningkatkan tenaga, pertumbuhan suhu tubuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kekurangannya yaitu jumlah kalori yang terdapat pada martabak telur lebih tinggi dibandingkan martabak manis. Pasalnya martabak telur terbuat dari 2 atau lebih telur sehingga bisa menghasilkan banyak kalori. Satu potong martabak telur memiliki kandungan kalori sebanyak 431. Sedangkan martabak manis yang bertopping klasik yakni coklat, kacang, keju hanya sekitar 300 kalori saja per potongnya. Selanjutnya analisis SWOT, strength atau kekuatan. Yang pertama memiliki banyak varian rasa dari yang gurih hingga pedas. Yang kedua harga martabak telur sangat terjangkau sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan. Yang ketiga bahan baku berkualitas, tidak menggunakan bahan pengawet dan mudah didapatkan. Yang keempat tempat usaha yang strategis. Yang kelima produk makanan ringan, tetap sehat dan bergizi. Yang B, weakness atau kelemahan. Yang pertama, pengelolaan dan cara yang masih terbilang tradisional. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak stabil. Yang ketiga, bahan baku tidak dapat bertahan lama. Yang keempat, tidak menawarkan produk minuman dan makanan ringan yang lainnya. Yang C, opportunities atau peluang. Yang pertama, kondisi masyarakat yang semakin konsumtif terhadap makanan ringan sehingga mempercepat penjualan. Yang kedua, permintaan masyarakat akan memakan ringan atau cemilan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, semua kalangan masyarakat dapat menikmati produk ini. Yang D, threats atau ancaman. Yang pertama, produk yang dapat ditiru dengan mudah. Yang kedua, munculnya pesaing yang terus meningkat. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku secara tiba-tiba. Yang keempat, harus terus menyesuaikan inovasi baru agar tetap bertahan. Yang kelima, produk yang kami tawarkan jika dikonsumsi tidak hangat maka sedikit kurang enak. Selanjutnya, analisis segmentasi pasar dan targeting. Yang pertama, segmentasi lokasi. Untuk usaha martabak telur ini berlokasi di Jalan Sidang Gayur nomor 183 Mulai Asri, Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung 34693 karena sangat strategis dan dekat dengan pasar. Dan juga tempat ini juga berlalu lalang masyarakat yang ingin pergi ke pasar, melalui ke tempat-tempat wisata, banyaklah pokoknya. Yang kedua, segmentasi demografi. Melayani para penikmat kuliner martabak bisa dari laki-laki, perempuan, segala umur. Tidak dibataskan. Mungkin dari umur 7 sampai minimal 7 tahun lah. Artinya target pemasarannya. Hanya dengan bahan baku telur, makanan ini kerap bisa dijadikan usaha yang cukup tidak banyak mengeluarkan modal dan bahan baku yang mudah dicari di sekitar. Makanan ini bisa dibilang makanan yang tidak asing lagi karena makanan martabak telur sudah lama ada di sekitar kita. Karena kenikmatan dan kegurihan dari martabak telur ini membuat makanan ini laris hingga sekarang. Selanjutnya, analisis produk. Dari segi produk usaha, martabak telur ini memiliki 2 varian telur, yaitu menggunakan telur ayam dan telur bebek. Selain rasanya memang berbeda, ada kelebihan telur bebek daripada telur ayam.
Adanya martabak telur menggunakan telur bebek lebih tebal dan rasanya lebih gurih dan dapat mengembang dengan maksimal. Selanjutnya simpulan. Simpulannya adalah bahwa agar produk yang dipasarkan dapat diterima oleh semua kalangan, baik dari kalangan menengah ke atas maupun kalangan menengah ke bawah. Maka dari itu kita harus yang pertama membuat produk yang bermanfaat, berkualitas dan laku dijual dengan harga bersaing. Yang kedua, membuat desain yang baru dan harga terjangkau. Yang keempat, membuat produk lebih cepat dan lebih murah. Yang kelima, memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang menguntungkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia.